Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Irsyad, NIM F1S12050, mata kuliah Praktikum Basis Data 2, Prodi Sistem Informasi, Angkatan 2020. Baiklah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan basis data pada MySQL yang membahas tentang DDL dan DML. Oke, di sini terdapat sebuah studi kasus di mana di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang dosen melibatkan partisipasi dari para mahasiswa yang berminat dalam yang memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa. Kemudian para mahasiswa yang berminat, mereka akan mengapply proyek tersebut jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan meng-approve mahasiswa tersebut dan menjadi karyawan dalam proyek. Di sini buatlah IRD. Di sini saya buat IRD seperti ini, yang mana IRD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Jadi IRD digunakan untuk memodelkan struktur hubungan antar data. Ini IRD yang saya bentuk, kemudian itu kita disuruh jelaskan atribut dan primary key serta relasinya. Oke. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu entitas dosen, entitas proyek, mahasiswa, satu lagi entitas penyimpangan yang diberi nama dengan detail proyek. Kardinalitasnya, beberapa dosen memiliki banyak proyek. Kemudian dosen melibatkan beberapa mahasiswa yang berminat dan berpotensi dalam bidang tersebut. Lalu, satu mahasiswa dapat melamar banyak proyek yang hasilnya akan di-approve oleh dosennya untuk dijadikan karyawan dalam proyek tersebut. Jadi, di sini pada entitas dosen ada atribut nama dosen, NIP, alamat, nomor telepon. Kemudian NIP menjadi primary key-nya. Lalu pada entitas proyek ada ID project, ada nama project sebagai atributnya. Kemudian ID project sebagai primary key. Lalu di entitas mahasiswa ada atribut NIM, nomor telepon, alamat, dan nama mahasiswa. NIM sebagai primary key dari entitas mahasiswa. Kemudian relasi pada dosen ke proyek itu many to many. Jika ada dua entitas yang berrelasi many to many, maka akan menghasilkan entitas baru yang disebut juga sebagai entitas persimpangan. Yang mana di dalam entitas baru tersebut dapat menampung primary key dari entitas dosen dan entitas proyek yang nantinya primary key tersebut akan menjadi foreign key juga pada entitas baru ini. Di sini primary key dari dosen yaitu NIP, primary key dari proyek yaitu ID project, maka mereka akan menjadi primary key composite pada atribut baru ini. Jadi mereka juga menjadi foreign key, menjadi primary key komposit pada atribut maka NIP dan ID project menjadi primary key komposit pada entitas penyimpangan ini. Kemudian NIP dan ID project ini juga akan menjadi foreign key pada entitas ini. Karena ini NIP sama ID project menjadi foreign key dari entitas ini, jadi kita perlu membuat primary key lagi untuk detail project.
Kita tambahkan ID detail. Jadi ID detail ini sebagai foreign key, sebagai primary key pada ID detail, pada entitas detail project. Ini jadi foreign key-nya. Langsung kita coba aja ya di apanya di MySQL-nya. Nah, di sini kita buat nama basis datanya. Di sini saya akan buat namanya UTS S1 S1 2020. Oke, berhasil. Lalu kita buat table dari dosennya. Create table dosen. Kemudian ada di table dosen ada NIP, isi voucher 10. Kemudian ada nama dosen, tipenya voucher 25. Di sini font stringnya not no. Lalu ada alamat. Di sini alamat itu boleh kosong ya, optional. Tipenya voucher, bikin 50. Kemudian ada nomor telepon. Nomor telepon itu integer 13. Ini not no. Oke, numeriknya NIP. Oke, lalu kita bikin tabel mahasiswa. Ada name, yaitu tipenya voucher 10 ya. Kemudian nama mahasiswa, ini tipenya voucher 25. Ini constantnya not null. Lalu ada alamat juga, alamat voucher 50. Ini juga ini optional ya. Kemudian ada nomor telepon integer 12, not null. Lalu mahasiswa ini forensinya NIP karena hubungannya dengan dosen ke mahasiswa itu one to many. Jadi NIP merupakan forensinya. Jadi di sini bikin NIP voucher 10. Lalu primary key-nya name ya. Kemudian untuk
primary key name, lalu foreign key ya. Foreign key-nya NIP, reference, ke tabel dosen, pada kolom NIP, lalu kita tambahkan on delete, escape, on update, escape. Untuk bisa kita delete dan update lagi data tabel tersebut. Kurung. Oke. Berhasil ya. Lalu kita bikin tabel dari proyek. Tabel proyek. Kemudian di tabel proyek ini ada nama, ID dulu. ID approach, character 10. Oke. Ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama approach. Ini character 25. Constraint-nya not null. Oke. Oh ya, di sini karena proyek itu one to many relasinya terhadap mahasiswa, jadi dia mengandung foreign key name. Jadi di sini tambahkan name chapter 10, lalu sini ada foreign key name, reference dari tabel mahasiswa dari kolom name. Kita tambahkan on delete juga, on delete escape, on update, escape. Hasil. Lalu kita akan bikin data project-nya. Create table data project. Coba buat sini dash project aja ya. Kemudian ada ID detail. Nah ini kita bikin varchar ya. Varchar 10 ya, constraint-nya sebagai primary key. Nah kemudian ada lokasi tadi. Lokasi varchar yaitu 15 saja ya kita bikin. Ini not null constraint-nya. Kemudian ada tanggal pelaksana. Ini kita datanya date dan constraint-nya not null. Lalu ada keterangan. Keterangannya ini kita sebagai varchar aja. Varchar 10. 25 dan apa ini opsional aja. Kemudian ini kan merupakan entitas persimpangan, jadi dia punya dua foreign key, yaitu NIP sama ID approach. Kita masukkan NIP, ini kita tulis NIP varchar 10. Lalu ada ID approach varchar 10. Lalu foreign key. Sintaknya foreign key NIP reference ke
tabel dosen. Open it. On the left page, on object page. Nah, lalu ada lagi foreign key, ID touch. Ini reference ke tabel proyek, lalu ada pada kolom ID touch. On delete, escape, on update, escape. Salah. Gimana ya? Oh, mod sini aku bikin. Mod ya. Ini kita punya di sini. Oke. Lalu sekarang kita akan insert datanya. Insert data dari dosen lah. Secara implisit biar cepat. Oke, sini kita bikin insert into dosen values, nitnya kita kasih 11345. Kemudian namanya, nama dosennya si Badu, Badu. Lalu alamatnya kita kosongkan saja. Kemudian nomor teleponnya integer ya, tadi 08. Nah, oke. Kita tambahkan lagi ya, langsung aja ya. 1346. Ya, namanya Sinta. Kemudian itu alamatnya di Jambi. Nomornya nah, ini ada satu lagi dosen. Unitnya 11234. Namanya Sehun. Terus bintangnya di kosong. Kemudian nomornya coba kita input. Oke, berhasil. Terus sekarang kita input insert data untuk mahasiswanya. Insert into mahasiswa, kemudian values, name-nya S1 20, terus namanya Siti, lalu alamatnya dikosongkan saja, nomor teleponnya. Oke. Terus dia minta persetujuan dari dosen
1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ada lagi yang name-nya F1, F1, 3, 4. Ini bisa. Dan tempat tinggalnya di Padang. Lalu dia nomor teleponnya. Oke. Persetujuan NIP-nya dari dosen. Kemudian ada NIP-nya 1, 2, 1. Namanya Hai, alamat kosong, lalu nomor teleponnya. Oke. NIP menikahnya 1, 2, 3, 4. Stop. Oke. Berhasil ya. Ya, 13 data kita masukkan. Lalu ke proyek. Nah, proyek ini ada ini. Insert into proyek. Values. Ada ID project. ID project-nya kita kasih P1 aja. Kemudian ada nama project-nya project 1. Ini yang ngambil itu F1, E1, 21. Lalu ada lagi proyek keduanya, ada kedua, batch 2, mengambil objek P1, 3, 4. Kemudian mungkin ada yang sama proyek yang diambil, untuk satu lagi. Namanya project 1. Itu mahasiswa yang ngambil yaitu S1, S1, dia satu lagi. Salah, tapi ini ada 2 ya. Nggak bisa. Kita langsung ke 3 aja lah. Lalu tadi ganti mungkin ya. Lalu kita project. Insert into project values. Ada ID detail, yaitu ID detailnya kita kasih D01 aja. Kemudian ada lokasi Amer, lokasinya Amer. Lalu tanggal pelaksanaannya kita bikin string to date. Lalu masukkan tanggalnya dari 2021 bulan 10 2021. Lalu sintaknya kita masukin juga %years, %month, dan %day. Lalu kita apa lagi ya keterangannya? Wing.
Saya letak aja kata Gung. NIP dosennya 11345. ID Proch 1. Ya. Lalu kemudian kita akan update data. Kita plot ada satu nih, ada satu, lalu dosen ada 3. Ini ada masa. Kemudian kita akan melakukan update data ya. Tabelnya. Nah, di sini ada tab NIP 11345 Pak Badu, mana dia ingin mengganti NIP-nya jadi 11200. Di sini kita sini update tabel dosen. Set NIP-nya menjadi 11200, dimana sebelumnya NIP-nya tuh sama dengan 11345. Ini hasil. Coba kita cek. Nah, tadi Bapak Badu ini dia NIP-nya 11345, sekarang jadi 120. Ini merupakan update datanya. Kemudian kita akan menyalin garis dari ini. Hanya menyalin nama mahasiswa, lalu dan alamatnya. Sama-sama kita perlu membuat tabelnya dulu. Kita buat di tabel alamat mahasiswa. Di sana ada nama mahasiswa, ini daftar 25 ya tadi, dan not 0, hasilnya not 0. Lalu ada alamat, ini daftar bikin not 0. Oh, tutup kurungnya. Oke. Lalu kita insert into alamat mahasiswa. Nama mahasiswa, kemudian ada alamatnya juga, alamat. Lalu kita select nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, lalu alamatnya from tabel mahasiswa, di mana alamat sama dengan Padang. Kita lihat siapa aja yang tinggal di Padang gitu. Kita lihat ya. Lisa, nama mahasiswanya ada Lisa yang tinggal di Padang.
kita lihat. Nah, di mahasiswa ini cuma satu yang inputkan alamatnya, yaitu pada yang bernama Lisa. Ini kita akan select satu tabel, itu select nomor telepon mahasiswa, from tabel mahasiswa, siswa di mana nama mahasiswanya sama dengan bisa. Oke, berhasil. Next. Kita menggunakan natural join, yaitu tabel yang berbeda, tapi dua tabel itu punya atribut yang sama. Di sini proyeknya ada atributnya yaitu ID project, lalu di data project juga ada ID project. Kemudian coba kita tampilkan ya, kita tampilkan secara keseluruhan. Select from tabel 1 yaitu proyek, kemudian natural join, detail project, ini pada tabel proyek ada ID project, dan juga di tabel detail project juga ada ID project. Yang mana di sini pada tabel ini sama-sama ada ID project di kedua tabel, dan kemudian ketika melakukan natural join ini maka hanya akan menampilkan gabungan dari kedua tabel, tapi jika ada atribut yang sama maka atributnya itu hanya dituliskan satu. Ini ID plus CP1, nah, karena data yang diinput tadi pada itu web data plus hanya satu, makanya yang tampil hanya satu yang sama karena memiliki ID plus yang sama. Oke, kemudian kita akan cobain untuk cross join. Ini kita coba select semua datanya kita tampilkan from proyek, kemudian pakai cross join, lalu ada ini kalau syntax and cross join ini hanya gunanya untuk menggabungkan dua tabel, tapi jika ada atribut yang sama ternyata tidak melakukannya, hanya menggabungkannya saja. ID project ada 3. Kemudian di sini nih, data plus-nya hanya ada satu tadi. Hanya nih atribut ID plus-nya ada 2. Karena mereka hanya menampilkan cross join itu hanya menampilkan dua tabel yang berbeda dalam satu tampilan yang sama. Oke. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.